Hey guys, lagi semangat nih, rajin bikin video dan upload. Emang kadang-kadang dibutuhkan sedikit liburan ya. Badan kita itu kayak smartphone, mungkin butuh di reset sekali-sekali. Ya nggak? Balik lagi di YouTube ini Tech Talk, bareng gue Aryo Pratomo @Shegario. Oke, ini memang bukan eTalk Drive, ini adalah 2 Minute Tech Talk. Tapi gue akan ngomongin yang udah gue omongin lanjutin dari eTalk Drive kemarin bareng Adri, ngomongin tentang remote working, entrepreneurship, dan get more done. Nah, yang belum nonton dulu, linknya gue kasih. Tapi yang udah, ini lanjutannya, dan gue akan ngomongin tentang get more done-nya itu. Tapi kalau yang nungguin eTalk Drive, sabar ya. Get More Done ini intinya membahas produktivitas. Video kemarin disponsori oleh Microsoft, dan Microsoft sendiri punya produk yang membantu produktivitas kita, yaitu Office dan Office 365. Mungkin bedanya yang kalau belum tahu masalah waktu aja ya. Office 365 yang terhubung dengan cloud atau online. Fiturnya jauh lebih banyak. Yang pertama mungkin adalah bisa diinstal di banyak device dan di banyak operating system. Terus juga ada OneDrive yang kapasitasnya sampai 1 TB termasuk dalam subscription base-nya. Dan pembayarannya pun subscription base bisa per bulan. Faktor on cloud ini penting karena terkoneksi oleh cloud, semua kerjaan kita bisa ditaruh di cloud, di drive, dan bisa dibuka-buka pindah-pindah device. Device-nya pun bukan cuma Microsoft Windows, jadi bisa ke Mac OS, iOS, sampai Android. Jadi device apapun, tablet, smartphone, komputer, semua bisa cross device dan dikerjakannya bisa bersama-sama yang disebut co-authoring. Nah, apa itu co-authoring? Co-authoring itu artinya bisa kerja bareng. Well, gampangnya sih kerja bareng, tapi kerja bareng dengan menggunakan device masing-masing, bahkan di ruangan yang sama, sampai di ruangan yang berbeda, di negara yang berbeda pun, semua asal terkoneksi dengan internet. Gampangnya mungkin gua akan demo. Di sini gua sama Dion, dia akan bertindak sebagai seolah-olah kita tuh satu kantor dan kita kerja dalam satu file yang sama. Oke? Yuk, Dion. Yes, Mas. File kemarin yang kita omongin, coba lo buka. Nanti gue kerjain di laptop gue ya. Oke. Gue di sana dipanggil anak gue dulu, bentar. Oke. Gue kebetulan nggak bawa laptop, gue di device. Gak apa-apa, silakan. Oke. Dion ngasih gue link OneDrive yang gue buka dengan judul timeline ini dalam file Word. Di dalam Word itu terlihat kursornya nama Dion ada di situ di bagian bawah, sedangkan dia tinggal menulis dan itu akan terlihat di bagian gue. Padahal gue belum ngapa-ngapain nih. Di device-nya Dion, di saat gue nulis akan terlihat yang gue tulis di situ. Kira-kira co-authoring gitu, walaupun gue cuma ngedit satu paragraf dan disambut oleh Dion satu paragraf, satu kalimat juga. Tapi you get the point lah, itu bisa dilakukan di Word, Excel, PowerPoint, semuanya. Dan di saat dia lagi ngedit, itu kelihatan dia ada di bagian mana, gue ada di bagian mana, dan kita tahulah untuk kerja bareng harusnya kayak gitu. Satu lagi yang perlu gue share adalah Microsoft Teams. Jadi kalau orang lebih banyak tahu Office atau Office 365, dan ini adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams itu kayak partnerannya gitu lah, padanannya. Karena itu adalah sebuah ruang virtual tempat lo kerja. Kerjanya bareng dengan tim lo. Tempat berkomunikasi, mau dari chat, telepon, segala macam, sampai berbagi files, berbagi resources, sampai kerja barengnya itu. Presentasi pun bisa dilakukan di situ. Nah, cocok banget untuk lo sama tim lo meningkatkan produktivitas tadi. Misalnya lo perlu meeting dengan klien, perlu meeting dengan internal tim, dan semua meeting itu di dalam bentuk chat sama calls juga bisa, dan itu semua bisa direcord. Dan yang paling penting adalah itu secure banget karena perlu approval setiap komunikasinya. Itu cocok banget, itu keren banget. Produk ini bisa lo dapetin dalam Microsoft Office 365 Business Premium, atau lo bisa sign up untuk free untuk kapasitas atau fitur-fitur yang agak sedikit dibatasi. Lumayan untuk nyoba dulu, nanti kalau ternyata penting lo bisa nyoba seluruhnya dengan Business Premium. Oke, gini, gue tahu semua yang gue omongin tadi adalah kebanyakan solusi berbayar. Tapi mikirnya gini sih kalau gue gunain resources atau tools gue untuk kerja dan gue menghasilkan duit dari resources yang tadi gue pakai itu, it's only fair that we pay for them. Oke, gue menciptakan suatu karya, suatu video, suatu kerjaan, presentasi, segala macam, dan gue dibayar untuk itu. Kalau gue nggak bayar yang gue kerjakan dengan semuanya, tools, resources tadi, nggak fair aja. Dan kalau misalnya gue bayar mereka, otomatis mereka ini yang bikin produk-produk tools yang gue pakai untuk berkarya tadi, ya punya resources lagi mereka sendiri untuk mengembangkan produknya, yang akan balik lagi ke gue, bikin gue lebih produktif lagi dengan hasil karya yang lebih baik lagi. That's how the world works menurut gue. Itu semua win-win. Dan ini lebihnya ya kalau gue pribadi kenapa Office 365 dibanding produk lainnya adalah cloud storage-nya. OneDrive itu ngasih 1 TB yang harusnya itu berbayar di produk-produk lain.
Nah gitu, untuk yang belum pakai dan mau coba Office 365, lo bisa ke aka.ms/solusi bisnis. Nah untuk yang udah pakai Office 365 dan pengen tahu fitur-fiturnya karena masih banyak banget, lo bisa ke aka.ms/latih office. Terakhir yang mau transformasi digital, lo bisa ke aka.ms/bisnis lokal. Nah, semoga berguna ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bisa di-share ke yang membutuhkan. Bye now. Be nice. Hai Aira.